hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa bangga, rasa ta'zim, rasa cinta kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini menjadikan sebuah sebab turunnya barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa dikasih kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia. Tadi sama-sama kita telah baca biografi makhluk yang paling mulia, yaitu biografi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan kisah maulid Nabi yang mulia tadi, diri kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai kemuliaan tersebut, kumpulnya kita masuk dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hadir ke dalam majelis takziah, biasanya MC atau pembawa acara itu bilang, semoga almarhum, almarhumah kuburnya dijadikan taman daripada taman surganya Allah. Kan gitu. Gitu apa kagak? Kalau di Betawi, kalau di daerah sini biasanya begitu MC itu. Biasanya MC itu bilang, semoga almarhum atau almarhumah kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah. Akan tetapi salah satu keistimewaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu merasakan mati dulu baru dia merasakan taman daripada taman surga. Ketika dia masih hidup pun, umat baginda Nabi besar Muhammad bisa merasakan apa yang dinamakan dengan sebutan taman daripada taman surga. Sebagaimana Rasul bilang, idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Atau Rasul, kalau kalian lagi jalan bertemu dengan riyadul jannah, berhenti dulu, mampir dulu sebentar. Ditanya oleh para sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud daripada riyadul jannah? Dijawab oleh Rasul, halaqatuz dzikir, halaqatut ta'lim. Perkumpulan yang di dalamnya berzikir kepada Allah, perkumpulan yang di dalamnya diajarkan ilmu tentang halal dan diperkenalkan ilmu tentang haram, itu yang dinamakan tentang riyadul jannah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini tanpa perlu merasakan mati. Gak perlu kita mati dulu. Taman daripada taman surganya Allah itu apa? Ya begini. Pertanyaannya singkat, jelas, padat. Kenapa? Perkumpulan seperti ini bisa dinamakan perkumpulan riyadul jannah. Bisa disebut dengan riyadul jannah. Apakah dengan adanya minuman aquanya disebut perkumpulan ini dengan riyadul jannah? Apakah dengan sebab di sini di pesantren kita ngadainnya disebut riyadul jannah? Kenapa ini tempat disebut riyadul jannah? Apa ada kameranya? Apa di sini ada hadrohnya? Kalau nggak pakai hadroh anak-anak kali baru nggak disebut riyadul jannah. Apakah karena karpetnya warna hitam sama warna abu-abu? Bukan. Ini bisa disebut riyadul jannah karena tempat ini, sebagaimana hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa perkumpulan seperti inilah yang akan memudahkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita pada malam hari ini dengan tema tawakuf. Tawakuf Majelis Dayatul Mustafa sementara. Nanti setelah ketika udah masuk Ramadan, majelis nggak ada sampai di
kembali oleh Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Imron Rosadi. Diumumin nama dia, ada halal bihalal baru, di situ dibuka lagi majelis. Kalau belum ada komando dari dia dibuka, nggak ada yang berani ini buka majelis. Dia yang megang kuncinya. Kalau kata dia tutup, tutup. Kalau kata dia buka, buka nanti. Ramadan kuncinya dipegang sama dia. Padahal ini majelis ngalah-ngalahin surga. Kalau masuk Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga, majelis ditutup pintunya. Luar biasa. Karena apa kok bisa ditutup? Karena dari 1 tahun masuk halal bihalal, masuk ke bulan Syawal, terus sampai bulan Syaban, mungkin syafaatnya udah cukup, makanya Ramadan ditutup. Syafaatnya udah cukup, makanya Ramadan ditutup. Majelis-majelis, masjid-masjid dengan alasan, oh Ustaz, kalau Ramadan capek, kita terawih, kita mau tadarus. Itu alasan orang yang kagak mau ngaji. Padahal di rumahnya mah kagak juga tadarus. Padahal terawihnya cuma ngambil 8 rakaat, pura-pura wudhu, pulang. Pura-pura sebatang, ntar nungguin witir, pulang. Entah apapun alasannya, majelis ini diadakan tawakuf. Nanti setelah Ramadan libur sementara, enggak selamanya. Karena ini majelis didesain enggak bakal rubuh sampai kiamat. Kalau belum kiamat kagak bakal rubuh. Amin. Ya Rabbal. Masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Udah, tak dulu main HP-nya. Ini kita tawakuf, besok malam rembuk terserah dah. Mau jungkir balik sambil breakdance main HP terserah. Ini malam rembuk sekarang udah tawakuf, nikmatin dulu kita. Sebentar aja. Dari tadi siang nyekar udah foto-foto juga. Sekarang masih di majelis foto-foto juga, udah taruh dulu HP-nya. Bisa ditaruh apa kagak HP-nya? Taruh, bentar, sebentar. Kecuali mak nelpon darurat, angkat. Kalau nggak darurat jangan diangkat dulu, lagi ngaji mak. Masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mulai dari Syawal halal bihalal sampai Syaban. Ada yang ngajinya 1 bulan 2 kali. Ada yang dari Syawal sampai Syaban fullnya cuma 3 kali. Ada yang dari Syawal sampai Syaban fullnya cuma 5 bulan. Sisanya entah dia kerja, entah dia ngacong, entah dia kemana. Ada juga yang selama 1 tahun dari Syawal sampai Syaban enggak putus sama sekali istiqomahnya. Ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Syawal sampai Syaban ada sebuah event akbar juga diterangkan oleh para alim ulama kita. Diterangkan tentang halal, tentang haram, ini boleh, ini enggak boleh, tentang zakat dan juga sebagainya. Anjuran-anjurannya saya rasa untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, adanya kalian udah cukup pengetahuannya, tinggal dipraktekinnya. Kalau kata anak santri, masuk bulan Syawal, bulan Syaban, Ramadan liburan, bukan santai sih. Bukan santai ini santri, akan tetapi ketika dia pulang, ketika dia libur, ketika dia di rumah, disitulah dia harus menunjukkan dan juga mempraktekkan apa yang telah didapat ilmunya di dalam pondok pesantrennya. Jadi liburan tawakuf bukan untuk leha-leha. Di situ kita dibuktikan apa yang sudah kita hasilkan selama 1 tahun, apa yang sudah kita hasilkan, ilmunya bagaimana, pemahamannya seperti apa. Tinggal diamalkan, tinggal dipraktekkan. 1 tahun, libur 1 bulan. Anak majelis ada liburannya juga kayak anak santri. Ada yang namanya itu untuk leha-leha, tapi dia pulang ke rumah, dia terapkan akhlakul karimahnya, dia terapkan cara berbicara yang baiknya,
dia terapkan bagaimana jalan sopan santun dan cium tangan kepada orang tuanya, bagaimana dia mengambil ilmu untuk menuntut ilmu di pesantrennya, pulang ke rumah dipraktekkan di dalam rumahnya. Itu santri. Kita juga anak majelis begitu. Neng, jadi kita tawakal, bikin bangga majelis dengan cara Anda bantu perjuangan ini majelis dengan menanamkan akhlak yang mulia. Pulang dari sini nanti Ramadan sama orang tua, salaman tangan orang tua jangan dibetot. Tangan orang tua jangan dibetot. Assalamualaikum ma. Jangan ini tangan orang tua yang nyamperin muka kita. Muka kita turun nyamperin tangan orang tua. Kan kadang ada begitu. Kesian orang tua udah tua, tulangnya udah rapuh, gak minum anlim, udah rapuh. Mending kalau dicium begini. Kalau kena jidat kan sakit tangan. Jebret bertok. Bukan tangan orang tua yang nyampein ke kepala kita yang nyamperin tangan orang. Praktekin. Cium yang benar. Endus kalau cium tangan, jangan cuma ditempelin. Kadang ada yang cium tangan, bukan cium tangan gurunya yang dicium, tangannya dia lagi yang dicium juga. Contoh, ya orang salaman. Jempolnya gimana sih? Iya begini PA. Jempolnya nah begini kan salah. Ini tangan gurunya tutupin, malahan tangannya yang tangan gurunya di bawah. Cium tangan endus, tangan emaknya, tangan bapaknya endus. Mau bau tai lontong enggak apa-apa, mau bau sambal biarin, mau bau apa aja enggak apa-apa, cium endus. Paham? Yang cuma ditempel selesai. Kalau emang Anda mempraktekkan itu ntar di rumah, Anda ngaji udah. Anda paham berarti. Karena salah satu ibarat para ulama kita mengatakan ilmu itu bukan berapa banyak riwayat, tapi ilmu itu berapa banyak yang sudah menempel di dalam hati Anda. Anda ngambil riwayat ke guru ini, ngambil keterangan ke guru ini, ngambil keterangan ke guru ini. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting apa yang telah menempel ke dalam hati Anda. Walaupun yang namanya ini ilmu hanya sedikit, ente amalkan, Anda amalkan. Itu ilmu yang menempel dalam hati Anda. Mudah-mudahan walaupun cuma sedikit yang menempel, Anda praktekkan, menjadi sebuah sebab berkahnya masuknya ilmu-ilmu yang lain ke dalam hati Anda. Bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya keterangan yang sudah kalian hafalkan, tapi berapa banyak ilmu yang telah menempel ke dalam hati Anda. Itu hakikatnya ilmu. Praktekin. Mangganya ini kampung 2 nih rawan. Kampung 2 nih rawan. Orang pulang majelis sama orang tuanya pengen majelis, kadang malam-malam pulangnya udah diomelin. Jangan ngaji ke sana, percuma lu pulang malam kayak kagak ada hasilnya. Bukan gurunya yang goblok, elunya yang kagak ngamalin praktekin ilmu. Majelis bisa hancur karena jamaahnya juga hancur. Majelis bisa hancur karena nggak ngamalin ilmunya. Pesantren bisa hancur disebabkan alumni dan juga santrinya. Majelis bisa berkembang akibat jamaahnya. Anda berperan dalam mengembangkan daripada perjuangan Majelis Ta'lim Hidayatul Mustofa. Pulang dari sini minimal salaman kita sama orang tua ada perubahan. Kira-kira siap atau tidak? Siap apa enggak? Jangan cuma ditempelin doang tuh salaman. Jangan juga di jidat, jangan juga di pipi. Nyium cewek ngendus pakai hidung, bokong banget. Sampai diusel itu cewek, sampai bilang
cewek gua bobot jigong. Sampai ke jigongnya tahu dicium, tapi kalau nyium tangan orang tua nggak mau dia. Orang tua lu tangannya wangi apa? Kagak tahu, gua mau tempel aja di salaman, endus. Gitu. Salaman cuma ditempel doang. Ingat, tangan kita di bawah kalau salaman, kalau tempel pelan-pelan diangkat ke tangan orang tua. Insya Allah dikit-dikit amalin. Hati orang tua bilang, ya Allah, anak gua ngaji ada perubahan. Minimal saling, minimal ada perubahan. Mudah-mudahan dengan sebab dikitnya pengamalan ilmu tadi membuka pintu hati kita masuknya ilmu-ilmu yang lainnya ke dalam hati kita. Kadang orang muslim sama orang non muslim ini lebih gampang mengamalkan ilmunya tentang orang non muslim. Kalau orang muslim punya teori, punya pelajaran, tapi orang muslimnya malu untuk ngamalinnya. Kadang, padahal ngapain malu ya kan? Coba di sini berapa banyak kalau keluar rumah pamit sama orang tuanya. Assalamualaikum mak, pengen keluar dulu ya. Assalamualaikum. Berapa banyak di sini? Seberapa sering juga Anda mengucapkan assalamualaikum sama orang tua? Masuk lagi ke rumah, mau ngapain aja, assalamualaikum. Atau yang paling minim, seberapa ingatkah Anda untuk masuk ke dalam WC menggunakan kaki kiri? Minimal. Seberapa ingat kalian masuk ke dalam WC pakai kaki kiri? Kadang masuk kaki kiri juga bukan karena ngamalin ilmu, karena ketepatan aja pakai kaki kiri. Oh iya, alhamdulillah pakai kaki kiri. Bukan karena pengen ngamalin ilmu, ketepatan. Yang depan pintu udah kaki kanan, melangkah masuk pakai kaki kiri. Coba. Ini ilmu anak TK. Kenapa saya bahas lagi, saya ulangin lagi? Biar ingat kita pengen tawakuf menyambut bulan yang mulia, kita muliakan juga akhlak kita. Kita muliakan juga pribadi kita. Dikit-dikit dosa yang apa pikirnya ribuan bulan Ramadan, kejar Lailatul Qadar pakai sholawat 1 juta, gak usah dulu. Amalin dulu akhlaknya. Akhlak mulia, niat untuk nyambut Ramadan. Insya Allah dalam bulan Ramadan juga tambah tuh ilmu dikit-dikit. Insya Allah keluar daripada Ramadan nanti kita menjadi hamba yang mulia. Jalan depan orang tua. Kadang yang cewek ini kan gampang banget ngongkong depan orang tua. Ngongkong depan orang tua, main HP, ngongkong. Ada nggak begitu? Nggak ada di sini, sono. Majelis tetangga Malaysia. Sini nggak ada. Saya yakin anak-anak sini mah nggak ada yang ngomong, main HP, tentang kurang depan orang tua. Ngomong itu depan orang tua. Naik motor yang cewek jangan ngebut-ngebut, udah kayak cabai-cabian pasar, kayak pengen berak. Ya Allah, naik motor, wang. Kalau di jalan ketemu sama orang yang kenal, tegur, jangan pura-pura buta. Ya dah. Hah? Enggak, aku bilang. Tegur. Gue pengen nanya nih ya. Mau nggak nih kita selesai tawakuf majelis ini ntar habis halal bihalal makin maju karena satu aja ngamalin ilmu. Satu aja. Ente ngaji setahun sama-sama kita ngamalin bareng-bareng nih ilmu. Rasul bilang, kalau ketemu bersama saudara muslim kalian, ucapkan salam. Pede apa enggak?
Nah, kelar tawakuf satu nih kita amalkan nih, sampai kelar bulan Ramadan ketemu kawan pakai salam. Assalamualaikum. Ya Allah. Akhlaknya ntar dulu. Pakai assalamualaikum ketemunya. Ketemu teman di mana-mana pakai assalamualaikum. Kalau ini jangan pakai jihad dulu, nggak usah pakai takbir Allahu Akbar, megang pedang. Iya lu sekarang ceramah Nabi Hanif Allahu Akbar Allahu Akbar. Ada Ibrahim Allahu Akbar. Lah pulang ke rumah, berani langsung cium, nggak usah pakai Allahu Akbar Allahu Akbar dulu. Amalin yang kecil-kecilnya dulu. Orang non muslim juga bakal takut sama kita. Kitanya nggak mau ngamalin. Ada kita nih orang muslim lagi beli bakso sama tukang bakso muslim, tukang baksonya nih. Ada lagi pembeli satu non muslim. Ada teman kita di jalan muslim jalan naik motor, ngelihat kita nih kena, ada Assalamualaikum. Ini nih Heru yang lagi beli bakso nih, Masya Allah ada, Waalaikumsalam. Kata tukang baksonya, Waalaikumsalam. Ini orang kafir bingung. Ini apa ini? Ada apa ini? Bingung nih kafir. Benar apa kagak? Atau tukang bakso sama pembeli, tukang baksonya bersin, ada kafir atau tengah nyempil. Asim. Datang asim. Lagi bersin. Orang yang bersin dianjurkan untuk bilang alhamdulillah. Ini tukang bakso nih bersin, Asim, alhamdulillah. Heru sampingnya nih, ini kafir di tengah nih. Bilang nih Heru, yarhamukallah. Tukang bakso bilang lagi, yahdikumullah. Ini orang kafir, ya Allah, ini gua lagi diapain? Ringan, remeh, malu ngamalin. Makanya umat Islam dianggap remeh sama orang non Islam. Yang kecil-kecil aja amalin dulu. Yang kecil-kecil gak usah gede-gede dulu. Yang kecil aja jawab salam aja males pakai ngamalin. Begini, jawab salam wajib. Jawab salam wajib. Coba. Kalau emang cinta sama majelisnya, coba. Kelar tawakuf kenal sama orang, bukan woi lagi. Hello, enggak lagi. Woi. Iya. Woi, iya pasti gitu jawaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya teman golongan kalangan salafi. Pertama dia ahli sunnah wal jamaah, keluar dari garisannya. Mungkin garisnya kena stabilo, dia pengen balik lagi ke garis, hilang tuh garis. Masuk salafi gara-gara ahli sunnah wal jamaah lagi. Kalau ketemu saya, enggak pakai enggak. Bilang assalamualaikum. Malu kita golongan ahli sunnah wal jamaah. Malu kita. Assalamualaikum, Lil. Ya, waalaikumsalam. Udah salafi ya. Iya. Enggak apa-apa dah, terserah lu itu mah. Pakai assalamualaikum. Dikit-dikit kita amalin. Ya. Siap nggak ngamalin? Cium tangan jangan ditarik. Endus punya tangan orang tua. Kalau ketemu saudara muslim, uluk salam. Paham apa kagak? Amalin dikit-dikit. Masuk bulan suci Ramadan. Bentar nih. Kalian ini muslim kan? Muslim apa bukan? Yang gak jawab muslim bukan muslim. Muslim apa bukan? Muslim. Yang cewek muslimah, yang cowok muslim. Muslim itu laki-laki, kalau muslimah perempuan. Ada tak marbutohnya di atas, ada tak marbutohnya di belakang. Itu ciri daripada perempuan. Muslim laki-laki, muslimah perempuan. Mukmin laki-laki, mukminah perempuan.
ada tak marbutohnya. Emang itu ciri sebagai perempuan, ada tak bundar titik 2 di atas. Ciri bagi perempuan muslim. Nih, kalian umat muslim udah dikasih tahu sama Rasul, jangankan masuk ke dalam bulan suci Ramadannya, jangankan masuk ke dalam bulan suci Ramadannya, menyambut bulan suci Ramadannya dalam keadaan riang gembira, jasad kita diharamkan tersentuh api neraka. Kira-kira kalian gembira apakah ada masuk Ramadan? Senang apakah ada mau masuk Ramadan? Senang apakah ada? Dari saking mulianya Ramadan, belum masuk Ramadannya, baru gembira menyambutnya, senang pengen datang Ramadannya, jasadnya diharamkan sama Allah disentuh api neraka. Bagaimana kita memuliakan ketika sudah masuk ke dalamnya? Apa kata Rasul? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku itu tahu bagaimana keistimewaan yang ada dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takula sanah kullaha Ramadan. Niscaya umatku itu memberikan doa kepada Allah, berharap kepada Allah supaya 1 tahun penuh adalah bulan suci Ramadan. Kalau kita tahu kemuliaan Ramadan, kata Nabi yang bilang, berarti umatnya banyak yang kagak tahu tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Mana ada, nggak ada Sya'ban, cuma keistimewaannya begitu-begitu aja. Ramadan 1 hari, 1 sampai 10 harinya adalah rahmat, 10 sampai 20-nya adalah maghfirah, 20 sampai 30-nya adalah itqun minan nar. Tidak ada bulan yang seperti ini kecuali ada di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan yang di dalamnya ketika kita beribadah sama halnya kita beribadah selama 1000 tahun kecuali bulan ini terjadi dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan selain bulan suci Ramadan, waktu Sya'ban, Rajab, Idul Adha, Idul Fitri dan juga lain sebagainya yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an oleh Allah kecuali hanya bulan suci Ramadan. Dari saking mulianya bulan Ramadan, makanya sampai Nabi bilang, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takula sanah kulluha Ramadan." Kalau sampai nih umat saya tahu keistimewaan bulan Ramadan, nggak mau yang namanya dia keluar daripada bulan suci Ramadan. Makanya saya tanya, kira-kira kita nih, kita semuanya senang nggak? Senang apa nggak mau masuk bulan Ramadan? Gembira apa kagak? Gembira, pengen masuk, ntar kalau udah masuk dapat seminggu, buset, puasa masih 3 minggu ya. Udah dapat 2 minggu, masih 2 minggu ini puasa. Aduh, lama amat ini Ramadan kagak habis-habis. Gue pengen ngopi siang mah mungkin udah ngopi kemarin-kemarin. Maksudnya dia pengen ngopi di tengah umum. Gue pengen ngopi tengah, hati-hati, taman zawalur Ramadan minal kabair. Orang yang berharap hilangnya, orang yang berharap sudah berakhirnya bulan suci Ramadan, salah satu daripada perbuatan dosa besar. Kadang kita bilang tanpa terasa tuh hati, ya Allah, Ramadan lama amat. Mulut bilang, hati membenarkan ucapan kita, emang hatinya pengen Ramadan ini habis, minal kabair, masuk ke dalam kategori orang yang mendapatkan golongan dosa besar. Taman nizawal Ramadan minal kabair. Hati-hati. Ya Allah. Nah, semangatin masuk bulan suci. Semangat apa kagak? Semangatin. Terawih dari awal, udahlah ya, bareng-bareng ajak yang namanya tetangga kita, teman kita, ayo. Kalau udah pengen Ramadan begini, Ramadan berapa hari lagi? Ramadan berapa hari lagi? 2 apa 3? MUI memutuskan
memutuskan Kamis. Ini mah hari besok Senin, Rabu, Kamis. Senin, besok Senin kan? Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari lagi Ramadan. Insya Allah. Cuma nanti lihat dulu yang namanya Ru'yatul Hilal, keputusan daripada Menteri Agama. Dilihat dulu udah masuk kapan kita puasa, nurutin aja udah. Mau Rebo, mau Kamis, kapan siap puasa. Yang lagi jalanin puasa Syaban, sudahin dulu, selesai dulu. Karena apa? Karena ada larangan dari Rasul, kalau sudah masuk separuh bulan Syaban, lewat nisfu Syaban, dia melakukan puasa sunnah Syaban, ada larangan dari Rasulullah SAW. Kecuali dia memang biasa terpuasa, kecuali dia biasa puasa Senin Kemis, biasa puasa Daud, besok puasa, besok buka, besok puasa, besok buka, sampai waya gini masih puasa Syaban nggak apa-apa. Tapi kalau nggak biasa puasa Syaban, udah mulai setelah nisfu Syaban, udah nggak usah pakai puasa lagi karena ada larangan dari Rasul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku badal abah, pengganti beliau selama bulan Syawal sampai malam ini kita tawakuf. Apabila ada kesalahan, telat atau kemalaman, dan mewakili daripada pengurus Majelis Ta'lim Hidayatul Mustafa, apabila cuma disambut pakai gorengan, disambut pakai air biasa, tempatnya kurang enak, kadang gelap, kadang terang, remang-remang, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya juga terima kasih kepada seluruh jamaah, terutama tim hadrah dan juga jamaah yang lainnya yang jauh-jauh, yang pakai motor, mengorbankan hartanya pakai motor beli bensin, yang pakai hadrah tenaganya, santri-santri beres-beresnya, cewek-cewek jalan kakinya tenaganya, yang udah bela-belain ngaji kemari. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza wa akramakum bi karamatus sholihin. Mudah-mudahan Allah balas dengan diangkatnya derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah sebab juga diampunkan dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih sama Ketua Majelis Hidayatul Mustafa Bang Imron yang setiap malam Rabu mensuplai makanan, walaupun terbilangnya gitu-gitu aja kata kita, tapi saya yakin buktinya nggak ada yang bisa kecuali Bang Imron sendiri. Ngeluarin uang tiap malam Rabu, kadang cepet 80, 2 juta, 3 juta buat kawin. Cepet 80, pego, tergantung tiap malam Rabu begitu. Mudah-mudahan kita doain rezeki yang telah dikeluarkan diganti dengan sebaik-baiknya gantian oleh Allah. Semakin dideraskan rezekinya oleh Allah, semakin diistiqomahkan dalam pengajiannya, cepat-cepat dapat ini. Sedekah udah, puasa udah, 30 tahun buat ngencing doang siang. 2-0 sama saya. Kalah. Terus apa lagi yang pengen saya ucapin terima kasih? Udah cukup ya. Saya minta maaf, mudah-mudahan dimaafin. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Nanti awal Syawal ada halal bihalal, siap ngaji lagi apa kagak? Siap ngaji lagi apa kagak? Ngaji.
Kalau bisa tambah ngajak temennya. Ngaji lagi siap tambah teman, bawa teman lagi. Dan kalau masalah nanti tausiah Ramadan, antar banyak orang lihat aja, udah banyak hadirin tawakupan di sini, tawakupan di sini, tawakupan di sini, dibahas tentang Ramadan. Saya bahas akhlak aja. Kalau pengen ngabuburit, kalau pengen ngabuburit, niatin jangan nyari bukaan, niatin menikmati ciptaan Allah. Jalanan, lihat, kalau niat yang menikmati ciptaan Allah dapat pahala. Benar? Saya ngajarin bener ini. Lu gak pada tawa nih ciptaan Allah yang lain. Ya udah, pokoknya kita terserah lu dah mau nafsirin masing-masing dah. Terserah, bebas. Pokoknya saya bilang terutama kemarin yang saya bilang buka puasa, jangan yang aneh-aneh. Pakai korma sama susu. Madu kalau bisa, es teh gak apa-apa, yang manis-manis sunnah. Pakai korma, beli korma, lontong dicari, gorengan dicari, beragam. Emang gak boleh makan lontong? Boleh, Ustaz. Gue gak ngaji lagi, gue profesi jualan lontong. Gak apa-apa makan tuh lontong, habis makan korma. Makan korma 1, sunnahnya 3 makan korma. Kalau emang gak doyan banget, minimal nyobain. Jangan sampai alergi sama makanan kesukaan Rasulullah. Jangan sampai alergi dan gak mau nyobain makanan yang telah disunnahkan oleh Rasulullah. Saya gak doyan korma, saya doyannya gorengan. Makan tuh korma, paksain, sunnah, sehat. Paham apa kagak? Makan korma, abis lu makan korma terserah, lu makan seblak, makan terserah ada apaan aja itu, kalau bukan banyak macam-macam. Makanan di luar korma, korma. Ya, king of the korma. Makan korma yang manis-manis, jangan langsung ngopi dulu. Nyusu, ngopi, nyusu Ramadan banyakin. Baru buka udah nyeduh kopi. Nyusu, aduk susu, makan yang manis-manis dulu, ntar ngopinya udah habis sholat maghrib, ngopi, gak apa-apa. Paham kagak nih? Emang gak ngopi, ini bocah-bocah yang laki. Dah ya. Yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, entar itu Bang Imran aja yang bilang Bang Imran aja. Saya sekeluarga mohon maaf, mudah-mudahan dibuka pintu maaf oleh kalian semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatun taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna abwaaba syarri wa ta'sir.
وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وتلميذنا وتلميذاتنا وذريتنا وزوجاتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضلال إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من علمائك العاملين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم وافتح لنا ابواب فضلك وانشر علينا حكمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.